Pada tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan matematika kimia. Bahasa pemrograman yang kita pelajari hari ini adalah menggunakan JavaScript. Sebenarnya JavaScript bukan satu-satunya bahasa pemrograman, masih ada yang lain, ada PHP, Python, C, Java, dan lain-lain. Tapi dalam pembelajaran kali ini kita belajar menggunakan JavaScript karena ini adalah cara instan, tidak perlu instalasi software tertentu. Kita cukup bermodalkan Notepad dan browser, jadi bahkan tidak perlu internet. Nah, untuk pengetikan kita menggunakan Notepad supaya kita bisa melakukan editing lebih mudah. Kemudian untuk menjalankannya kita menggunakan browser. Nah, untuk browsernya, jadi kalau kita sudah buka seperti ini, tidak perlu masuk URL apapun, tinggal kita tekan Ctrl Shift I. Nah, ketika kita tekan Ctrl Shift I, akan muncul jendela di sebelah kanan. Nah, kita pastikan jendela di kanan adalah jendela konsol, karena di sini ada beberapa jendela. Nah, kita pilih konsol, maka nanti apa yang akan kita jalankan akan muncul di sini. Sebagai contohnya, kita akan coba perintah yang paling sederhana, yaitu menampilkan sebuah tulisan hello, mari belajar pemrograman. Nah, seperti ini. Console log, nanti kalau kita ketika ada kesalahan, nanti aplikasi akan memberitahu di mana letak kesalahan. Kemudian kalimat yang kita ingin munculkan di-update dengan tanda kutip dan di dalam kurung. Kita coba salin copy, lalu kita paste di sini, kita tekan enter, maka muncul hello, mari belajar pemrograman. Oke, karena kita tidak belajar dasar-dasar pemrograman tapi bagaimana menyelesaikan matematika kimia. Misalnya adalah dalam hal ini, kalau kita ingin operasi matematika, katakanlah kita punya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Kita ingin mendapatkan L adalah sama dengan X kali Y. Maka untuk mendapatkan hasilnya kita ketikkan console log L, kemudian kita salin perintah ini, maka hasilnya nantinya adalah 15, karena 3 kali 5 sama dengan 15. Untuk perpangkatan, jadi kalau kita mau menghitung, ini adalah menghitung luas, menghitung perkalian. Oke, kita coba menghitung perpangkatan. Untuk perpangkatan kita tidak menggunakan tanda caping di JavaScript, tapi menggunakan mat dari kata matematik, kemudian pow dari kata power, yaitu mat pow X, Y, artinya X pangkat Y. Maka ini sebagai hasilnya H. Oke, kita salin perintah ini, kita coba jalankan, maka hasilnya harusnya 3 pangkat 5 sama dengan 243. Kita tekan enter, hasilnya adalah 243. Nah, kita sekarang masuk pada persoalan Dirac Taylor, di mana Dirac Taylor itu pada dasarnya adalah notasi sigma. Jadi kalau misalnya kita punya notasi sigma, kalau kita punya permasalahannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah dan seterusnya, berarti pada dasarnya adalah 2 pangkat 0
2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Berarti di sini yang berubah adalah pangkatnya, dimulai dari 0 sampai dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan bahwa fungsinya itu adalah 2 pangkat n, di mana nilai n berubah dari 0 sampai dengan nilai tertentu. Nah, berarti kalau kita ingin menyelesaikan dalam notasi sigma dalam pemrograman, maka yang pertama adalah kita memiliki nilai awal. Katakanlah kita nilai awalnya di sini adalah 0. Kemudian nilai akhirnya misalnya kita tentukan nanti 10 misalnya. Berarti kita bisa masukkan di sini adalah A sama dengan 10. Berarti nanti nilai akhirnya adalah 10. Lalu di sini kita ulang, di sini hasilnya, katakanlah hasilnya adalah S. Sebelum deret itu dikerjakan, maka jumlahnya adalah 0. Karena belum ada. Lalu kita lakukan pengulangan. Untuk pengulangan berarti kita perintahnya adalah for. Nah, yang diulang apa? Katakanlah I gitu, sama dengan 0. Hurufnya tidak harus I, boleh yang lainnya, tapi jangan sampai huruf yang sudah digunakan di sini, variabel yang sudah digunakan kembali. Terus sampai berapa? Nah, di sini adalah sampai nilai akhir A. Terus I-nya adalah bertambah satu persatu. Nah, kita tulis seperti ini, diapit tanda kurung. Nah, berarti nilai S-nya adalah berubah. S sama dengan, nah, fungsinya adalah 2 pangkat N. Berarti S adalah sama dengan S sebelumnya ditambah 2 mat po 2 pangkat I, dimana I-nya dimulai dari 0 sampai 10. Berarti ini adalah sampai 2 pangkat 10. Lalu berapa hasilnya? Kita tulis di sini console log S. Maka kita salin perintah ini, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 10. Hasilnya adalah 1023, yaitu mulai dari 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya. Hasilnya adalah 1023. Nah, kalau kita misalnya ingin sampai 100, maka nilai A-nya yang hanya tinggal kita ganti di sini, lalu kita salin. Maka hasilnya adalah 1,26 kali 10 pangkat 30. Oke. Nah, sekarang masuk ke power series. Misalkan kita punya E pangkat X. Jadi untuk deret dalar E pangkat X, kita akan menyelesaikan untuk soal E pangkat 0,13 misalnya, atau 0,013 itu sama dengan berapa? Menurut deret Taylor, E pangkat X adalah sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Seperti ini. Berarti
E pangkat X itu sama dengan 1X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, kita lihat yang berubah adalah ada yang kelihatan ini tambah X pangkat 1 per 1 faktorial dan seterusnya. Kita lihat di sini yang berubah adalah pangkat dan pembaginya. Nah, di sini muncul faktorial. JavaScript tidak mengenal faktorial, maka kita membuat dulu cara menghitung faktorial. Function faktorial itu apa? Faktorial misalnya 5n faktorial itu adalah sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai menuju ke angka 1. Berarti kalau n-nya 5, maka yang dikalikan ada sebanyak 5. Kalau n-nya 7, bilangan yang dikalikan sebanyak 7 berkurang 1. Maka kita bisa buat function faktorial untuk nilai n begini. Jadi nanti nilai n ini akan kita hitung berapa nilai faktorialnya. Nah, hasilnya adalah sama dengan berapa? Jadi jika n sama dengan 0, nilainya adalah 1. Maka dari pernyataan ini kita bisa tuliskan dalam perintah jika itu adalah if n sama dengannya ada 2, 0. Jadi kalau kita membandingkan tanda sama dengannya harus 2, maka hasil sama dengan atau return 0. Jadi akan menghasilkan nilai 0. Tapi kalau tidak 0 bagaimana? Maka kita gunakan for di sini. For i sama dengan 1, dimulai dari 1 sampai i kurang dari sama dengan n, nilai i nya bertambah. Maka di sini kita punya nilai hasil dulu. Hasil awalnya adalah 1. Mengapa bukan 0 tapi 1? Karena faktorial adalah operasi perkalian. Jadi kalau operasi perkalian dimulai dengan angka 1. Tapi kalau penjumlahan dimulai dengan angka 0. Berarti hasil adalah sama dengan hasil dikali i. Oke, ini. Lalu return hasil. Oke, kita coba dulu. Jadi kalau kita masukkan di sini faktorial 5. Berapakah nilai 5 faktorial? Ini kita salin semuanya. Kita copy di sini. Harusnya adalah 120. Nah, kita lihat di sini hasilnya 120. Coba kita ganti faktorial dari 10. Kita salin di sini. Maka hasilnya adalah 3 juta dan seterusnya. Nah, kita kembali ke permasalahan e pangkat x. Berarti untuk e pangkat x perintahnya adalah for i. Kita lihat di sini i nya dimulai dari 1. 1 itu adalah x pangkat 0. Berarti i sama dengan 0 sampai
batas akhirnya berapa? Kita misalkan akhirnya adalah sama dengan 5. Jadi I kurang dari sama dengan 5. Jadi karena 5-nya mau diikutkan, nilai I-nya ditambah. Oke. Terus kita berikan nilai hasil awal dulu. Hasil nilai awalnya adalah 0. Berarti hasil adalah hasil awal ditambah, nah, kita di sini lihat rumusnya adalah X pangkat N per 2 pangkat N. Berarti kita harus memiliki nilai X juga. X yaitu nilai X nya adalah dalam hal ini 0,013. Berarti di sini adalah sama dengan X pangkat I, berarti mat po X, I per faktorial dari I. Oke, kita lihat hasilnya, konsol log hasil. Kita jalankan dari sini sampai di sini. Kita bersihkan dengan cara clear ini, maka layarnya bersih lagi. Kita di sini hasilnya adalah infinity. Ada yang salah, bentar. Kalau hanya 1, nah, ini sampai A. Seandainya A nya kita ganti 1, ada yang salah di sini. Oh, di sini adalah matbo X pangkat I, ya, ada salah. Kita harus cermat di dalam menyelesaikan pemrograman, dan kita harus melihat hasilnya masih infinity, karena oh ya di sini belum ada. Konsol kita cek dulu. Oke, kita coba ini, kita matikan dulu. Untuk mematikan perintah adalah dengan cara memberi tanda garis miring 2. Oh iya, ini kesalahannya di sini. N faktorial harusnya adalah 1. Jadi N faktorial, 0 faktorial bukan 0 tapi adalah 1. Makanya tadi infinity. Oke, kita kembalikan lagi. Seperti ini. Kita jalankan lagi. Nah, sekarang hasilnya adalah 1,013. Ini adalah untuk A sama dengan 1. Kalau kita A nya kita ganti 9, kita jalankan, maka hasilnya adalah 1,013 dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui kita harus berhenti sampai berapa, jadi kita ulangnya sampai berapa, maka kita butuh yang namanya konvergensi. Nah, konvergensi itu caranya bagaimana? Nah, konvergensi itu adalah dihitung mulai dari suku kedua. Berarti if I lebih dari 0, kalau I nya lebih dari 0, itu berarti suku kedua, maka kita taruh di sini. Maka kita berikan nilai temporari sama dengan hasil. Jadi
ini adalah hasil sebelum penjumlahan dan ini adalah hasil setelah dijumlahkan, maka nilai temporari dan nilai hasil akan berbeda. Nah, selisih dari keduanya itulah yang disebut sebagai konvergensi. Jadi kalau kita ingin hitung konvergensinya, maka kita bisa tuliskan di sini if konvergensi, jika nilai konvergensinya ada, maka kita tuliskan berapa nilai konvergensinya, konsul log konvergensi. Baik, kita salin, kita jalankan. Konvergensi is not defined. Konvergensi, oh di sini temporary harusnya, temporary. Oke. Kita clear lagi. Temporary is not defined. Temporary. Atau kita tulis saja di sini temporary sama dengan min 1 misalnya. Jadi if temporary lebih dari min 1, maka konvergensi adalah hasil dikurangi temporary. Kita salin di sini. Ada yang salah. Coba kita lihat kembali. Kita beri tanda seperti ini dulu. Ada yang salah. Oh, ternyata di sini ada tanda ketambahan tanda petik yang menjadi masalah. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ketemu di sini. Nah, kita sekarang coba aktifkan kembali ini supaya kelihatan berapakah konvergensinya. Oke, kita clear lagi. Nah, di sini terlihat konvergensinya pada saat putaran kedua itu 0,012, berikutnya 3,6 kali 10 pangkat min 7, kemudian 3, dan seterusnya. Mulai pada putaran ketiga dan seterusnya nilai konvergensinya adalah 0. Sebenarnya berarti kesimpulannya kita sudah bisa menghentikan pada putaran keempat, karena pada putaran keempat nilai konvergensinya adalah sudah 0. Jadi ketika kita ulang sampai putaran ke 9 itu sebenarnya tidak berpengaruh signifikan karena nilainya tidak berubah sama sekali. Jadi sebenarnya kalau kita ulang sampai nilai angka 7 pun hasilnya akan sama. Kita coba. Jadi dengan 7 putaran saja sebenarnya hasilnya sudah ketemu, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, nanti di dalam kasus soal nanti akan ada permintaan untuk konvergensi sampai berapa, sehingga kita bisa menetapkan berapa harus dilakukan putaran, apakah 7 putaran, 3 putaran, dan seterusnya. Jadi kalau ini sebenarnya mau diputar 100 kali pun sebenarnya tidak ada masalah, karena tidak akan percuma saja, karena tidak akan berubah hasilnya. Jadi sama saja dengan putaran ke-7 mau diputar ke 100. Hanya memperlama prosesnya, tapi sebenarnya hasilnya sama saja.
Oke, mudah-mudahan cukup jelas di dalam saya menyampaikan. Nanti silakan dicoba dulu. Kalau ada permasalahan bisa didiskusikan.